Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yani Sareng dengan NIM 1903030008 dari kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern mengenai paradigma teori sosiologi, teori kristis, teori posmo, teori wacana, teori media, teori postkolonial, dan teori poststrukturalis. Pertama, paradigma teori sosiologi. Dalam bukunya Sociology, A Multi-Paradigma Science, Research memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Pertama, A. Fakta sosial. Dalam paradigma fakta sosial, terdapat sesuatu di luar diri kita yang mampu memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ada di luar diri kita itu. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Paradigma ini mencakup perspektif teoritis seperti 1. Teori struktural fungsional. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling berketergantungan. 2. Konflik. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian, masyarakat disebut Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. 3. Teori sistem. Teori sistem dipekakan oleh George Research pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. 4. Teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang yang meliputi teori tentang evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. B. Definisi sosial. Analisis paradigma definisi sosial ini menitik beratkan pada tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran penuh seseorang. Menurut paradigma ini, sistem atau struktur di luar dari manusia tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi potensi dalam diri manusia. Tokoh utama paradigma ini adalah Max Weber yang telah melahirkan teori aksi sosial. Ada sejumlah besar teori yang dapat dimasukkan dalam paradigma ini, yaitu 1. Teori tindakan. Tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesamaannya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai sosial.
2. Teori interaksionisme simbolik. Pendekatan dari interaksionisme simbolik ini mengikuti pendekatan Weber dan teori aksi. Teori ini menolak pandangan paradigma sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama. Bagi paradigma fakta sosial, individu dipandangnya sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya seperti kultur, norma, dan peranan-peranan sosial. Ketiga, teori fenomenologi. Alfred Schutz mengatakan bahwa reduksi fenomenologis pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman. Ada 4 pokok unsur dari teori fenomenologi, yaitu 1. Perhatian terhadap aktor dengan memahami makna tindakan aktor yang ditunjukkan kepada dirinya sendiri. Kedua, memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau pokok dan kepada sikap yang wajar atau ilmiah. Ketiga, memusatkan perhatian kepada masalah makro. Keempat, memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan. C. Perilaku sosial. Dalam paradigma perilaku sosial, terdapat sesuatu yang dapat memicu perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat kemudian individu berpikir dan berperilaku. Ada 2 teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu 1. Teori behavioral sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Konsep dasar behavioral sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah reinforcement, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat dalam objek yang dapat menimbulkan ganjaran. 2. Teori exchange. Tokoh utamanya adalah George Hoffman. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma faktor sosial. Keseluruhan materi teori exchange itu secara garis besarnya dapat dikembalikan kepada 5 proposisi George Hoffman berikut. 1. Jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi atau dilakukan. 2. Menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu yang sekarang. Ketiga, memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Keempat, makin sering orang menerima ganjaran atas tindakannya dari orang lain, makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukan berikutnya. 5. Makin dirugikan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi, misalnya marah. Yang kedua, teori kritis. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan Max Horkheimer pada tahun 30-an. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis menolak skeptisisme dengan tetap mengaitkan antara nalar dan kehidupan sosial. Dengan demikian, teori kritis menghubungkan ilmu-ilmu sosial yang bersifat empiris dan interpretatif dengan klaim-klaim normatif tentang kebenaran, moralitas, dan keadilan yang secara tradisional merupakan bahasa filsafat. Konsep intinya adalah bahwa teori sosial kritis harus diarahkan pada totalitas masyarakat dalam kekhususan sejarah, bahwa teori kritis harus meningkatkan pemahaman tentang masyarakat dengan menginterogasikan semua ilmu-ilmu utama, termasuk geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Ketiga, teori posmo. Pasca modernisme atau postmodernisme atau posmo adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni,
arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Menurut Turner, postmodern menggunakan dua tema, yakni sosiologi kritik sebagai sebuah ilmu dan robohnya modernitas sebagai simbol kultural yang merubah organisasi sosial dan relasi individu dengan dunia sosial. Postmodern menyerang keyakinan modernitas terhadap ilmu. Kritiknya berkenaan dengan pengetahuan manusia mengenai tiga hal, yaitu 1. Masalah representasi, apakah bahasa mampu membantu kita tentang realitas? 2. Masalah kekuasaan dan vested interests, karena terbukti ilmu tak berkembang secara netral dan karena itu ilmu mesti dipahami dalam konteks kulturnya. Dan ketiga, masalah kontinuitas, karena ada diskontinuitas dalam pengetahuan. Keempat, teori wacana. Teori wacana menjelaskan sebuah bentuk pernyataan atau kalimat. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia tidak dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Pandangan teori wacana sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi terjadinya gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa dan memungkinkan terjadinya bentrok antara dunia. Kedua, bahasa mengandung berbagai celah. Tanpa pertemuan dengan bahasa lain pun, bahasa tidak sepenuhnya statis dan stabil. Kelima, teori media. Teori media Marxis mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya nominan. Media dianggap memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Sementara khalayak media sendiri lebih sering menegaskan dan mengontekskan kerangka tersebut karena ketidaksiapan menghadapi sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten. Keenam, teori postkolonial. Teori postkolonial dapat dikatakan sebagai teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, hibriditas dan kreovisasi bukan dengan propaganda, peperangan dan kekerasan fisik, tetapi didialektikan melalui kesadaran atau gagasan. Postkolonialisme menentang universalisme nilai-nilai budaya barat seperti individualisme, rasionalisme, fungsionalisme, dan materialisme. Ketujuh, teori poststrukturalis. Pada dasarnya, poststrukturalisme berkembang dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1980-an melalui sejumlah tokohnya yaitu Richard Ashley, James Derderion, Mikhail Shapiro, dan R.B.J. Walker. Tujuan utama dari teori ini menurut Campbell yakni menawarkan pengkajian ulang historikal, teoritikal, dan politikal dari fokus perspektif tradisional yang ada agar tidak terjebak dalam suatu belenggu atau penjara pemikiran dan mampu memberikan solusi alternatif dari teori tradisional yang dalam beberapa kasus telah dianggap tidak relevan lagi. Setidaknya terdapat 4 asumsi dasar poststrukturalisme. Pertama, poststrukturalisme memiliki kritik terhadap segala sesuatu dalam teori-teori yang telah ada. Kedua, poststrukturalisme memandang kritik sebagai hal positif dalam bentuk usaha mengejar alternatif. Ketiga, perang interpretasi dan representasi tidak terhindarkan dan sangat diperlukan dalam politik internasional. Keempat, poststrukturalisme membahas mengenai subjektivitas ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang dan terima kasih.